Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Tim Belia diminta nih sama SMPN 8 Bandung untuk bekerja sama menyukseskan acara pesantren kilat Ramadan. Tapi Ramadan kali ini memiliki perbedaan dari Ramadan kemarin. Kenapa? Karena kita Ramadannya sekarang serba online. Maka disimak ya teman-teman, walau cuman online. Insya Allah kita bisa tetap beramal dalam kondisi yang minimal, tapi insya Allah amalan kita harus diusahakan tetap optimal. Oke, next kita lanjut ke pembahasan tentang tema nifak. Apa itu nifak? Nifak itu artinya lain di mulut, lain di hati, atau nafako. Itu turun ya si hurufnya, belum diedit. Nafako artinya lubang atau ucapan, perbuatan. Secara bahasa Arab tuh nafako itu artinya lubang. Maksudnya lubang di sini apa? Jadi perbuatan kita tuh bisa sia-sia karena apa? Ucapan, perbuatan, atau sifat yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang bersembunyi di dalam hati. Jadi kita ngelakuin kesalehan nih di depan mata orang, tapi sebenarnya hati kita tuh nggak pengen melakukan itu. Nah itu artinya lain di mulut, lain di hati, kayak gitu. Lalu apa nih hubungannya antara hukum syara, nifak, dan kehidupan? Itu maaf ya, saya tulisannya kemarin udah diedit tapi belum ini. Hidup itu untuk ibadah. Itu sudah sangat jelas di Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Lalu ibadah itu harus setiap hari dan setiap saat, 24 jam kita harus ibadah. Tapi gimana caranya agar 24 jam itu ibadah? Karena kita taunya ibadah itu sholat, zakat, puasa. Masa kita sholat terus? Masa kita puasa terus? Kan enggak. Tapi ya bagaimana akhirnya? Agar tahu ada hukum syara. Hukum syara ini apa? Syara adalah seperangkat hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia sehingga kita mengerti bagaimana akhirnya belajarnya kita, tidurnya kita, makannya kita bisa bernilai ibadah dengan kita sadar diri bahwa kita adalah hamba Allah dan apa yang kita perbuat selama ini kita standarkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, ke apa yang Allah turunkan, yaitu hukum syara itu apa aja? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka nifak berdasarkan hukum syara dibagi dua, yaitu nifak akbar dan nifak asgar. Namun selain itu aku juga mau membahas tentang bagaimana nih tadi ya kita bisa ibadah 24 jam. Salah satunya ya pertama kita harus tahu ilmunya. Maka kajian dimanapun kalian berada, khususnya secara offline nanti ketika memang kondisinya sudah normal. Lalu tetap semangat walaupun kondisinya seperti ini. Dan yang kedua kita itu memang harus tetap istiqomah dimanapun dan tetap menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya juga, kayak gitu. Nah, pembagian nifak, ada nifak akbar, nifak i'tiqadi, atau secara bahasa yang lain adalah nifak i'tiqadi, yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, namun menyembunyikan bahwa sesungguhnya dia tidak beriman dan hanya mencari keuntungan dari keimanannya. Apakah di masa Rasulullah ada orang munafik? Ada, namanya siapa, coba cari tahu ya. Lalu ada nifak asgar, nifak amali. Ini lebih ke bersifat amal, lebih kayak menunjukkan pamer amal lah intinya, seperti itu. Lalu di sini ada istilah bagi orang-orang munafik itu adalah kayu yang tersandar. Bagaimana sih maksudnya? Kayu jika bersandar, tanpa sandarannya dia akan jatuh. Lalu orang munafik ini bersandar ke mana? Ke kebaikan yang dia lakukan
seolah-olah kebaikan dia itu bukan untuk Allah tetapi untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kejengkelan hatinya sebenarnya ketika melakukan ibadah. Maka ketika kita membenci syariat Allah, kita adalah orang yang bisa jadi ada tanda-tanda nifak di dalam hati kita. Kita nggak boleh benci yang namanya pakai kerudung, kita nggak boleh benci yang namanya berbakti kepada orang tua, masa benci ya. Terus kita nggak boleh benci yang namanya puasa karena nahan lapar dan sebagainya susah, itu nggak boleh. Karena apa? Jika kita membenci syariat Allah tadi ya, hukum Allah atau apa yang Allah perintahkan, maka mungkin jadi orang ada tanda-tanda nifak di dalam hati kita. Maka istighfar seperti itu. Balasan bagi orang-orang nifak adalah neraka yang tingkatannya paling rendah, keraknya neraka orang-orang nifak. Karena nifak itu nifak itu lebih berbahaya daripada sekedar kafir. Kalau kafir kan bisa dimuslimkan, kalau nifak kan terlalu bunglon gitu ya, terlalu berubah-ubah seperti itu. Nah, di sini ada perbuatan orang-orang munafik. Pertama, menjadikan Allah Ta'ala, Rasulnya, dan Al-Quran sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Gak boleh gitu ya. Mencela dan menghina Allah Ta'ala dan Rasulnya, berpaling dari ajaran Islam, dan mencela syariat serta berupaya menjauhkan umat dari syariat Islam. Lalu selanjutnya menyerukan untuk menjadikan hukum buatan manusia itu adalah hukum buat kehidupan. Sebenarnya nggak boleh. Kita harus menjadikan hukum Allah itu sebagai hukum yang berlaku di masyarakat sebenarnya. Lalu isme-isme atau ideologi, maksudnya apa sih isme-isme? Jadi pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Membantu dan bekerja sama dengan orang kafir, tentu kita nggak boleh berteman akrab dengan orang kafir lalu menampakkan kegembiraan. Nah, kita nggak boleh nih ketika memang ada orang menderita kita malah gembira, itu sangat-sangat buruk akhlaknya. Lalu selanjutnya mencela dan menghina para ulama, kriminalisasi ulama. Atau apa tuh kriminalisasi? Jadi malah memfitnah ulama, pernah terjadi di Indonesia, lalu memuji orang-orang kafir. Boleh gak sih kita berkiblat ke Jepang, Amerika? Untuk sisi teknologi itu boleh, tapi ketika memang untuk perihal akhlak, kita harus memikirkannya ulang. Jangan terlalu cinta dengan mereka. Kenapa? Kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka jika kita mencintai orang-orang kafir, kita tahu tempat kita kembali. Selanjutnya ada perbuatan orang-orang munafik, nifak asgar. Di sini ada 4 ya ciri dari orang munafik, tetapi ada tiga sifat orang munafik yang hadisnya masyhur, populer gitu ya. Intinya isi hadisnya itu adalah jika berkata dia dusta, jika dia berjanji dia hianat, dia ingkar, dan jika dia diberi amanah dia hianat. Tapi di sini ditambah jika bertengkar dia melampaui batas. Kenapa? Karena dia ingin menang, dia ingin diakui dan pendapat dia itu harus diterima. Maka itu sebenarnya adalah kesalahan. Ketika memang pendapatnya salah, ya udah salah gitu. Nifak asgar atau yang lebih terlihat di dalam amal perbuatan itu pamer dalam melakukan amal soleh. Mungkin kalau teman-teman sekarang eranya upload gitu ya. Nah itu kan memang harus dilihat uploadnya itu mau menyombongkan diri tentang amal solehnya dia atau ngajak gitu ya. Bisa jadi ngajak, tetapi ya kalau sekarang banyak hati yang sakit ya, jadi isinya ngajak tapi kitanya yang ngelihat terlalu sakit hatinya karena berpikirannya negatif. Nah itu kita harus pemikiran kita itu harus positif. Oh iya, itu dia ngajak bukan pamer sebenarnya gitu. Tapi ya tetap orang yang memang upload ibadah untuk apa sih gitu. Kalau bukan iklan sholat maghrib, iklan azan atau apalah. Nah itu kita harus pertimbangkan ketika memang udah 1 juz nih, udah sampai Ramadan ke hari ke-10 udah 10 juz bahkan lebih, kan itu masih dipertanyakan ibadah dia buat apa.
berpaling dari jihad syar'i dan tidak memiliki niat untuk berjihad sama sekali. Itu untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan itu lain lagi. Seolah-olah menyukai orang lain dan melakukan berbagai hal yang disukai oleh orang lain. Nah, ini biasanya ngomong di belakang. Kita nggak boleh. Kita harus ngomong di depan. Maksudnya, kita nggak boleh nih baik-baik di depan orang, tetapi ternyata di belakang itu menusuk orang yang kita baikin. Itu sebenarnya perbuatan yang buruk. Selanjutnya, di sini aku istimewakan. Kenapa? Karena perempuan itu suka banget sama make up. Boleh mempersolek diri, tetapi nanti, apalagi masih SMP, masih sekolah, nggak mungkin kan kita pakai blush on, lipstick, lip tint ke sekolah gitu. Untuk apa? Kita mau kontes kecantikan atau mau belajar gitu kan. Maka di sini tabaruj itu nggak boleh, karena tabaruj itu adalah ciri dari orang munafik. Atau dikatakan seperti ini, al-ghurab al-asyam, yaitu sejenis burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam, tetapi memiliki paruh, kaki, dan berwarna merah yang mencolok. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Kita nggak boleh menarik perhatian, apalagi kaum Adam gitu ya, kaum laki-laki. Perempuan itu keluar rumah itu aurat. Maka ketika kita mempersolek diri, ya itu lebih aurat lagi. Dimana teh kalau misalnya wisuda atau nikahan atau apa, itu sudah sangat banyak tentang dakwah tentang tabaruj ini. Kita ada kayak make up yang natural dan tidak membuat pangling. Pangling itu berbeda dari orang awalnya gitu. Ya, Yauma sarankan tidak apa. Kenapa akhirnya membahas ini? Karena ya sangat miris gitu ya anak-anak sekolah sekarang. Semoga SMP 8 enggak. Ke sekolah itu malah ya tadi pakai make up gitu. Boleh nggak sih? Ya mungkin aku mengerti kalau misalnya mereka itu pakai make up karena nggak percaya diri. Tapi sebenarnya kita bisa merawat diri kita dengan skincare mungkin ya. Dan skincare-nya itu halal misalnya. Nah, itu memang harus dipertimbangkan lagi. Karena apa? Kita hidup untuk ibadah. Dan ibadahnya kita, ketika kita merawat tubuh kita, merawat diri kita, itu ibadah. Tapi ketika kita berlebihan dan memakai barang-barang yang haram, maka itu ibadah bukan. Kayak gitu. Nah, terakhir dari pembahasan ini, kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat kufur, munafik, dan sifat buruk-buruk lainnya. Nah, di sini ada doanya. Mari kita panjatkan doanya sama-sama. Buka kedua telapak tangannya, minta sama Allah. Kalau boleh ada doa dilaksanakan, yaitu menghadap kiblat, berwudu, suci dalam keadaan suci. Lalu ya doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min faqri wal kufri wal fusuki wan nifaki was sumu'ati wariyai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah, dan riya. Amin. Semoga semuanya sehat. Semoga puasanya lancar untuk kelas 7 dan semuanya untuk warga SMPN 8 Bandung. Dan semoga wabah pandemi ini segera hilang, karena kita juga ingin merasakan kehidupan yang biasa lagi. Minta sama Allah, ini adalah bulan Ramadan di mana orang-orang yang berpuasa sangat diijabah doanya. Entah itu ditahan nanti di akhirat kebaikannya atau langsung dibalas di dunia. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika banyak sekali kekurangan itu berasal dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.